Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florid Hanif. Dan kali ini kita lagi ada Vietnam karena memenuhi undangan dari Elik Kampas Rem. Nah, ini ada sesuatu yang pengen kita bahas karena kita lagi ada di salah satu mall, di mana mall ini adalah showroom dari VinFast, mobil nasional Thailand. Gokil ya. Jadi showroom mereka itu karena Vingroup itu punya beberapa mall. Nah, di mall mereka itu di lantai utamanya itu dijadiin dealer di tengahnya. Terus di belakang mall itu ada tempat buat servis kayak gini. Jadi ini ada berbagai macam mobil dari VinFast. Dan salah satunya tadi udah ngobrol-ngobrol, katanya kalau mau bahas yang ini aja nih. Ini yang namanya VF8 elektrik, dan ini adalah mobil pertama Asia Tenggara yang diekspor ke Amerika. Jadi di November tahun 2022 kemarin, karena dia udah 2023 ya. Ini mobil sudah mendarat di Amerika dan dijual di sana dengan harga yang sangat kompetitif. Kenapa? Karena dia jual itu mobil, baterainya sistem sewa. Jadi seumur hidup kalian bisa dapat mobil, baterainya sewa. Jadi kalau ada kerusakan, degradasi, semua tinggal ditukar aja ke VinFast secara gratis baterainya. Jadi nggak ada kekhawatiran nanti kalau baterainya udah 8 tahun gimana, udah 7 tahun gimana, tenang. Karena baterainya adalah milik VinFast dan kita sewa, kita akan mendapatkan baterai yang paling bagus. Nah, tapi yang paling menarik sebenarnya yang pengen gue bahas itu ini nih. Nah, itu ada mobil di belakang, ya, sama ada sedan. Nah, ini sedannya nih, VinFast Lux 20. Nah, jadi gimana sih? Jadi awalnya perusahaannya adalah perusahaan pembuat ramen, bikin mie. Dibangun tahun 93 di Ukraina, terus di tahun 2000 itu pabriknya dijual ke Nestle. Dan akhirnya si triliunernya itu dia kembali ke Vietnam, bikin pabrik mie lagi di sini. Dan gak cuma mie, ada hotel, ada perbankan, ada tempat wisata, mall, kesehatan, itu punya gitu ya. Nah, terus entah gimana ceritanya, tiba-tiba 2017 mereka announce akan bikin mobil namanya VinFast. Nah, mobil ini, mobil pertama mereka itu ada dua, yang sedan sama yang SUV di sana. Itu mobil kerjasama 4 perusahaan besar. Jadi yang mereknya ini yang mendanai semua VinFast. Terus powertrain sama sasis dan kawan-kawannya, underpinning saya itu pakai BMW. Jadi kalau yang sana itu pakai BMW X5, yang ini BMW seri 5 yang generasi F10 sebelum yang sekarang. Itu juga sama, dia yang F15 sebelum yang sekarang. Terus mesinnya juga masih pakai N20, mesinnya BMW yang kita temukan di seri 3 zaman sekarang atau seri 5 zaman sekarang, 2000 cc turbo. Tenaga bisa sampai 220 horsepower sampai 170, lebih kecil 170 ya. Terus desainnya yang bikin Pininfarina. Terus untuk engineering dan kawan-kawan, konsultannya itu adalah Magna Steyr. Magna Steyr itu pabrikan yang ngebuat beberapa mobil kayak misalkan Supra, terus Z4, BMW G-Class, Mercedes G-Class, salah kan gue ngomongnya. Jadi ini mobil yang engineeringnya seharusnya tidak main-main gitu. Tapi bagaimana bisa? Vietnam itu bukan negara yang terkenal sebagai negara otomotif. Nah, karena VinFast ini adalah swasta, jadi kayak ibaratnya Indofood bikin mobil gitu ya. Kepikiran nggak? Nah, inilah yang terjadi ketika perusahaan makanan membuat sebuah mobil. Mereka kumpulin semua ekspertisnya, dan mereka bikin pabrik hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, 21 bulan ya. Itu luar biasa juga, karena pabriknya bukan sekedar pabrik assembly. Jadi ini bukan mobil yang misalkan kita beli desain dari mana gitu ya, tinggal rakit doang di sini, enggak. Tapi dia ada engine shop, dia bikin mesin juga. Terus mesin stamping press, ada body shopnya juga. Jadi ada engine shop, body shop, transmisi dari ZF langsung segelondongan, karena kan BMW juga transmisinya pakai ZF ya. Nah, untuk transmisi dari ZF, sedangkan desain segala macam teknologi dari Taiwan untuk elektroniknya. Dan inilah hasilnya. Kalau yang elektriknya ini dia memang develop sendiri, beda sama yang generasi awal. Part-part yang nempel juga berkualitas, kayak misalkan yang di SUV ini tadi gue lihat banyak pakai Michelin Primacy, yang ini dia pakai Goodyear SUV. Dan di Vietnam ini mobilnya setir kiri, jadi bukan setir kanan. Wah, kelihatan nggak ada dari situ, Chan? Ini kita masuk ke dalam VinFast VF8, VF8 ya. Ya, kalau di foto katanya biasa aja, pas ngeliat masuk sih bagus ya. Dan kalian nggak akan nyangka build quality, desain, fit and finish tuh ya, semuanya bagus.
Padahal ini perusahaan baru dibangun 2017 dan mobil pertama mereka itu keluar 2019. Gila, dalam 5 tahun bisa bikin mobil kayak gini. Keren sih, asli ini keren banget ya. Bahan-bahan material ini juga kulitnya bagus ya. Beda sama kulit-kulit mobil murah, dan memang mobil ini juga nggak murah juga sih. Kayak si Lux 20 ini ya, yang sedan itu harganya sekitar 1,1 juta dong, atau dikali 0,6 aja mungkin sekitar 600-700 juta. Levelnya kayak Camry, tapi dapat mesin BMW, performa BMW, handling BMW, harusnya juga it drives like a BMW ya. Dan kita lihat dong sini, ya memang desain ininya masih agak kurang sih, tapi semuanya tuh yang nempel di sini, tombol-tombolnya semuanya solid, bisa dirasa gitu. Nah, dan gue nggak menemukan beberapa mobil itu ada yang banyak pakai apa ya, common parts gitu ya. Ini tombol-tombolnya, ini nggak common parts nih, tombol sendiri dia. Power window-nya juga tombol sendiri, auto power window sama. Terus ini layar di sini tengah besar, dan kualitasnya juga bagus karena beberapa mobil punya layar besar, tampilannya nggak bagus dan lemot. Ini cepet. Ini ada aplikasi-aplikasinya di sini, ada beberapa aplikasi kayak Vinmac, Vinprol, Vin Podcast, Voice FM, gua nggak ngerti apa. Dan kita bisa main game di sini. Ada baja Big Air, oh full screen, pas main game. Wow, bisa main game dong. Dan layarnya juga bagus ya. Kita coba gedein suaranya. Dia ada 13 speaker di sini. Jadi untuk audionya pun dia pakai yang premium. Tuh, suaranya ngebas ya. Ngaruh nggak kesini? Oke, tetap ya. Oke. Kenapa nih? Oh, ini buat bus. Keluarin api. Wow, menang. Bisa main game dong ya. Ini yang bagian sini plastik ya, sama ada speakernya di tengah, tapi yang ini kulit semua. Terus di sini ada head up display. Nah, cuma head up display juga bagus tuh tampilannya. Coba ke sini deh. Nah, jadi dia itu nggak ada speedometernya. Tuh, nggak ada speedometernya ya. Tapi dia ada head up display di sini, dan ini lebih baik dibandingkan dengan Tesla Model 3 yang dia nggak ada speedometer sama sekali, tapi nggak ada head up display juga. Jadi ini benar-benar kepake nih. Di sini ada sensor. Ini sepertinya buat sensor kalau kita ngantuk atau enggaknya ya. Nah, ini menunya bisa lihat di sini juga. Oh, oke, ini menunya ke sini ya. Oke. Dan ini bagus sekali. Plastik-plastiknya bagus. Pedal-pedalnya dibikin metal juga tuh di situ ya. Oke. Ini plastiknya gerak-gerak, sama bentuk belakangnya seperti ini. Dan dia sudah ada panoramic sunroofnya. Panoramic roof atau panoramic sunroof. Kita coba lihat di sini ya. Menu di sini. Oh, bukan. Kita mesti cek di mana nih. Tuh. Keren loh. Ini apa namanya? Interface-nya juga bagus gitu. Steering wheel position, oke. Bisa diatur ya. Oh, ini open. Kita pencet open di sini. Oh, bukan. Itu ternyata bagasi belakang. Kalau ini gimana caranya? Gue nggak ngerti, mesti banyak belajar ini. Exit cam mode. Sekarang lagi mode camping. Ini gimana cara bukanya ya? Tidak kebuka. Karena biasanya ada tombol di sini, tapi ini nggak ada. Kayaknya semuanya dibikin kontrolnya dari sini. Nah, ini ada penghangat kursi sama pendinginnya. Dan ini nggak cuma di depan doang, tapi ada di belakang juga. Jadi di belakang bisa buat pendingin kursi juga tuh. Tapi yang tengah nggak ada ya. Keren loh. Oh, ada heated steering wheel juga. Jadi ini bisa jadi hangat ya. Terus seats off tuh apa maksudnya?
Oke. Ya begitulah pokoknya. Di sini ada untuk AC-nya. Kita pencet dulu. 0 1 2 3 4 untuk AC-nya ya. Ada ionnya juga di sini dan temperaturnya bisa kanan kiri. Ini lagi untuk kursinya ya. Oh, keren. Ada drive aids-nya juga nih. Adaptive cruise control-nya ada, intelligent speed adaptation-nya juga ada. Canggih loh. Yang bisa diatur di sensitivity dan interface-nya bagus banget. Kayak kita lagi di ya itu BMW. Gokil, keren keren keren. Nah, ini juga colokannya dia sama kayak di Indonesia, pakai CCS ya. Combo. Nah, jadi kalau masuk Indonesia ini tinggal pindahin ke setir kanan doang nih. Terus di sini ada kamera 360 juga. Kita lihat apakah ada bagasinya. Oh iya, ada bagasinya dan rapi sekali loh. Ini dikasih bludru bawahnya biar nggak bunyi-bunyi. Tempat penyimpanan ada kiri, ada kanan. Terus ini apa nih? Oh, ini fuse box. Ini buat sikring. Terus ini ada buat akinya. Nah, ditaruh di sini. Jadi bener-bener semuanya rapi loh. Gila, makin kagum aja sama VinFast. Ini ada radarnya nih. Buat adaptive cruise control, luar biasa. Ini peleknya seperti ini dan mungkin teman-teman nanya satu kali cas bisa buat berapa lama? Bisa buat 400 kilo dan sudah fast charging juga 150 kW. Mantap sih. Gue kalau tinggal di Vietnam pasti gue beli ini mobil. Bagasinya kita lihat ya. Nah ini bagasinya dan tidak ada ban serep ya. Sama di sini tuh lihat tuh. Dikasih bahan-bahan bludru lagi. Peredamnya tebel jadi nggak suara berisik-berisik dari kolong. Terus gue juga nggak ngerti ini kenapa dia punya 2 buah kamera di belakangnya. VinFast, keren, top. Ini kayaknya mobil Asia Tenggara terbaik VinFast dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain ya. Karena premiumnya berasa gitu. Đóng rèm che nắng. Hệ thống đang đóng rèm cửa sổ trời. Wow, cool. Hey VinFast. Tôi nóng quá. Đã giảm điều hòa xuống 2 độ C và tăng quạt gió lên mức 4. Oh, ini turn on the IC ya. Bật sấy Xin ghế. vui lòng nhắc lại câu lệnh của anh chị. Hey VinFast. Bật sưởi ghế. Tài. Hệ thống đã bật tính năng sưởi toàn bộ ghế. Oh, turn on the heater ya. Ke level 2. Nah, ventilated seat. Keren. Dingin langsung nih, adem. Nah, ini mobil yang lagi mau dikirim ke customer. Dikasih bunga, dikasih kembang-kembang seperti biasa ya. Nah, ini lihat dalamnya nih. Yang menarik adalah, ini kan mobil mau dikirim ke customer ya. Jadi kita lepas sendal ya. Biar nggak kotor. Ini posisi duduknya rasanya kayak BMW. Bener-bener BMW F10. Setirnya pun juga masih mirip kalau yang ini nih. Setirnya masih mirip. Beberapa bagian juga mirip sama BMW. Jadi ini kalau udah kayak gini mobil harganya lebih murah dari Camry ya. Ya bayangin kita bisa mendapatkan rasa dari BMW F10 seri 5 dengan harga kayak Toyota Camry. Wow. Dan memang di sini kalau gue lihat ya banyak kan mobil itu orang bener-bener yang mampu beli mobil bagus gitu. Jadi kalau misalkan di Indonesia mungkin mobil tuh makin ke bawah makin banyak yang beli ya, makin murah makin banyak yang beli. Kalau di sini justru di kelas penengahnya yang banyak. Kayak misalkan gue sering lihat CX-5 gitu ya, Mazda 3, terus Hyundai juga banyak. Tapi yang murah-murahnya itu banyak juga, tapi nggak sebanyak yang middle class. Ya mungkin kalau di Indonesia Avanza Expander itu kan lebih banyak dari Calya Sigra ya, udah kayak gitu, tapi dia lebih tinggi lagi. Jadi untuk buying power mobil kayak gini sih gue yakin bisa. Ya ini rasanya melihat dari setirnya, jadi genggamnya dikasih cover ya karena mau di delivery. Tuh.
Kulit-kulitnya ini kayak kulit tapi langsung ditempel, nggak dikasih busa lagi. Yang di sini dia soft touch ya. Bagus loh. Keren. Ya wes. Vlognya itu aja mungkin ya, karena sebenarnya banyak banget yang bisa kita explore dari VinFast, tapi karena waktunya terbatas. Ini kita mampir di mall aja karena mau makan siang. Wah, gue kagum sih. Jujur ternyata bisa loh. Negara ASEAN, bukan negara produsen otomotif kayak Thailand atau Indonesia, bikin mobil kerjasama sama BMW dan kawan-kawan, jadi mobil yang ini layak diperhitungkan. Kalau misalkan masuk ke Indonesia dengan harga kompetitif, pengen gue beli. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.